Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil mu'allifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'adha an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa man nu'ammirhu, dan siapa orang yang kami panjangkan umurnya, nunaqishu, akan kami kembalikan ia fil khalqi, pada awal penciptaannya. Qara'a Hamzatu wa Asimun bitasydidi, membaca Imam Hamzah dan Imam Asim dengan adanya tasydid, dibaca nunaqishu. Wa qara'al akharuna bi fathin nunil ula, dan ada ulama qiraah lainnya membaca dengan memfathahkan nun yang pertama, wa sukuni saniyatu, dan mensukunkan nun yang kedua, wa dummal kafu mukhaffafan, kemudian didomakan huruf kaf dengan ringan tanpa ada tasydid, dibacanya nankusku. Wa man nu'ammirhu nankusku fil khalqi, ai jelasnya naruddu, kami kembalikan ia ila arzalil umuri, kepada serendah-rendahnya umur. Yushbihus sabiyya, yang menyerupai anak kecil, kama fi awalil khalqi, pada penciptaan awal makhluk. Au artinya nut'ifu, kami lemahkan jawarihahu, akan anggota tubuhnya, ba'da quwwatiha, sesudah kami kuatkan. Wa narudduha, dan kami kembalikan ia, wa nunaqisuha, dan kami kurangi ia, ba'da ziyadatiha, sesudah kami tambahkan kekuatannya. Afala yaqiluna, yakni afala ya'tabiruna, apakah mereka tidak memikirkan, yakni apakah mereka tidak mengambil pelajaran. Wa ya'lamuna, dan apakah mereka tidak mengetahui, annalladzi qadara 'ala tasrifi fi ahwalil insani, bahwasanya zat yang maha kuasa, 'ala tasrifi, atas pengaturan, fi ahwalil insani, di dalam kondisi-kondisi manusia, yaqdiru, adalah zat yang maha kuasa, alal ba'si, untuk membangkitkan, ba'dal mauti, sesudah mematikan. Qala ba'duhum, berpendapat sebagian ulama lainnya,
Al-muradu minan nuksi, yang dimaksud dengan kata an-nuksi pengembalian, bihabul maksiyati, yaitu hilangnya catatan kemaksiatan. Yakni idza kana al-mu'minu syaikhan, apabila ada seorang mukmin itu sudah tua, rufi'al qalamu anhu, maka diangkat qalam daripada dirinya. Fala yuktabu min sayyi'atihi, maka tidak ditulis bagi dirinya daripada kesalahan. Kama la yuktabu min sayyi'atis sabi, sebagaimana tidak ditulis daripada kesalahan pada anak yang masih kecil. Kama ruwiya fil hadisil qudsi, sebagaimana yang diceritakan pada hadis qudsi, asyaibu nuri, uban adalah cahayaku, wa ana astahi, dan aku malu, al-uhriqa, hendak membakar nuri daripada cahayaku, binari dengan apiku. Wa ma'allamnahu, dan tidaklah kami mengajarkanhu kepada Muhammad itu asy-syi'ra, akan syair. Sababun nuzuli hadhil ayati, yang menjadi sebab turunnya akan ayat ini, ala maqala al-Kalabi, atas pendapat yang dikatakan oleh Imam Al-Kalabi, anna kuffar Makkah qalu, bahwasanya orang kafir Makkah itu mereka berkata, inna Muhammadan alaihi salatu wassalamu syairun wa ma yaqulu lahu syi'run. Inna Muhammadan alaihi salatu wassalamu, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syair, seorang penyair. Wa ma yaqulu lahu, wa ma yaqulu syi'run, dan apa yang dikatakan oleh Muhammad itu syi'run, adalah syair. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayata takdziban lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini untuk menyatakan kebohongan bagi mereka. Yakni yang dimaksud wa ma anzalna alaihi syi'ra, dan tidaklah kami turunkan atas Muhammad itu syair. Wa ma yaliqu lahu syi'ru, dan tidaklah layak bagi Muhammad itu diberikan syair. Li'anna syi'ra laisa min kalamil mursalina, karena bahwasannya syair itu bukanlah bagian daripada sabdanya para rasul-rasul. Wa ruwiya 'an Nabi alaihi salatu wassalam, dan diceritakan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'an yamtali'a jawfu ahadikum qayhan khairun min am yamtali'a syi'ran, pastilah terpenuhnya jawfun, perut seseorang, rongga perut seseorang, qayhan, dengan nana, khairun, itu lebih baik. Li'am yamtali'a, pastilah terpenuhnya jawfun, perut seseorang, ahadikum, salah seorang di antara kalian, qayhan, dengan nana, khairun, itu lebih baik, min al-yamtali'a, daripada orang yang memenuhkan perutnya syi'ran, dengan syair. Wa ruwiya 'an Nabi alaihi salatu wassalam, dan diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u was-sukutu syu'batani minal imani, rasa malu dan diam adalah dua cabang daripada iman. Wal badza'u wal bayan, sedangkan perkataan yang keji dan kefasihan berbicara, syu'batani minan nifaq, adalah dua cabang daripada kemunafikan. Wa ruwiya 'an Nabi alaihi salatu wassalam, dan diceritakan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ra'aitu lailatal mi'raji qauman, aku melihat pada malam Lailatul Mi'raj
pada malam aku diberangkatkan kauman akan satu kaum taqta'u zabaniyah yang dipotong oleh malaikat zabaniyah syifahahum akan bibir-bibir mereka bil maqaridi dengan gunting-gunting. Fasa'altu Jibril alaihi salamu, maka aku bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, man haula, siapakah mereka orang yang dipotong bibir mereka dengan gunting tadi? Qala, maka menjawab Jibril, humus syu'ara, mereka adalah para penyair-penyair. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkaruniakan, yang masih menganugerahkan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian tafsir Yasin kita yang sudah sampai kepada ayat yang ke-68. Ayat ini adalah ayat warning yang mengingatkan kepada kita untuk cepat sadar diri kalau kita sudah masuk ke dalam usia senja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man nu'ammirhu, siapa orang yang kami panjangkan umurnya, apa resikonya? Lunakishu fil khalqi, akan kami kembalikan dia kepada awal penciptaannya. Dulu yang pakai pampers itu anak bayi, tapi sekarang di mall ada nggak pampers buat lansia? Berarti benar-benar dikembalikan. Ini udah jelas nyata. Ini sudah qudratullah sunnatullah. Orang yang dikembalikan atau diberikan panjang umurnya, nanti ada siklus waktu dikembalikan pada awal. Kalau dulu suka rewel, nanti udah tua juga suka rewel. Semalam saya ngaji di Gang Mas Duki, Kebayoran Lama, dekat Masjid Al-Akhir ada Gang Mas Duki. Saya disuruh telepon sama anak umurnya 52, ibunya umur 92. Jadi ini perempuan belum bisa nikah sama Pak Ibrahim, pedagang di Kebayoran, gara-gara masih ada ibunya umur 92 tahun. Dan setiap malam bangun ngomong aneh-aneh, mencah-mencah, empuk-empuk, tidur lagi. Cuma capek nih ngurusin. Dia bilang, saya udah gak kuat, Ustaz. Saya bilang, dulu juga situ waktu bayi jam malam bangun mulu. Bahkan emak lagi makan, bela-belain tuh, ya kan? Makan, cengokin dulu, baru makan lah. Cuci tangan dulu dong, cuci tangan dulu, tainya itu. Iya. Cuma gambarannya gitu. Jadi kalau kita nanti dikasih orang tua, bersyukur kita. Kata Nabi, siapa orang yang mendapati orang tua di akhir senjanya, satu atau dua, tapi salah satu dari keduanya tidak bisa menyebabkan kita masuk surga, kita termasuk orang yang rugi. Tapi kudu sabar, apalagi yang sudah pikun, yang udah makan sarapan nasi uduk, ditanya tetangga belum makan, udah makan belum? Belum. Marah-marah tuh orang Betawi, marah-marah.
emang anakku nggak tahu diri, waktu gue pelit padahal habis makan nasi uduk gitu ya. Namanya juga dicari tuh sore, dicari disuruh dulu masih kecil gitu, dibalikin gitu. Makanya arzalil umur ini sebenarnya kita minta jangan sampai parah. Jadi arzalil umur itu buat kita umat Nabi Muhammad itu batasnya 120 tahun. Tapi kalau bisa jangan doa di umur itu. Kenapa? Bisa jadi kita merepotkan. Kita mau datang reuni juga kita doang. Dalam arti ya resiko. Nah, dikatakan di sini bagaimana? Jelasnya narutuhu ila arzalil umuri yushbihu sabiyya kama fi awalil khalq. Dikembalikan ia kepada serendah-rendahnya umur sebagaimana awal penciptaannya dia. Ini buat kita yang sekarang belum disebut orang tua, syekh. Kalau mendapati orang tua, kitanya yang sabar, jangan sakit hati. Kenapa? Memang begitu karakternya. Gampang sakit hati. Gampang sakit hati. Nih yang biasa main narik sarung, jebret. Ingat umur. Kita punya teman, umurnya udah di atas 45, masa mau sholat sarungnya ditarik? Sudah punya anak, pantas nggak gitu? Enggak, ngambek, ya wajar ngambek, karena bukan umurnya lagi. Apalagi yang di atas 50, 60, kudu hati-hati gitu. Buat kita. Nah, kita yang sudah sampai fase ini, kita paham nih, kita yang nahan diri. Saya lebaran ke rumah Kek Kamal bilang, nanti kalau saya sudah tua, taruh saya aja di kamar, tinggalin aja, biarin saya berdua sama Tuhan saya. Kenapa? Nggak mau repotin. Tapi ya mana mungkin anaknya ninggalin sendiri, nggak mungkin. Saking apa? Kalau orang itu tua, diiringi dia ngaji, dia nggak separah anak kecil. Sakit hati ya sakit hati, marah ya marah. Tapi bisa ditahan nafsunya karena dia belajar. Tapi kalau dia nggak belajar, guring-guringan dia, mencah-mencah dia, bisa jelekin anak yang tadi ngasih makan, bilang nggak ngasih makan. Yang kecil nangis, kencing sembarangan. Orang tua udah tuh kencing sembarangan. Tapi kalau dia Tuhan luar biasa, dia kasih, dia masih ingat pikiran, cuma fisiknya doang. Wah, beruntung dia anak. Kalau nggak sampai di radio dalam ini, di depan rumah saya itu ada ibu-ibu sepuh yang merawat itu anak laki-laki. Anak laki-lakinya bela-belain dan nikah, merawat. Lama rawat, suami istri ini sakit, meninggal dulu bapaknya, meninggal dulu ibunya, baru meninggal bapaknya. Lama ini sampai sepuh, sampai sekarang belum nikah. Waktu ibunya, bapaknya meninggal, anaknya datang nangis, kejar. Ini anak yang laki nggak nangis. Ditanya kenapa? Ngapain gua nangis? Gua yang ngurus dari awal sampai meninggal. Lu yang jarang datang yang udah nangis. Orangnya masih hidup sudah. Beda, kubal apa dari saya yang mandiin, saya yang nyepokin, saya yang masakin. Sekarang udah meninggal, ketetapan qadarullah. Saya 24 jam sama dia nyepokin. Ya udah biasa. Orang dia bilang mau meninggal udah setiap hari ngomong. Ente yang nangis yang jarang datang. Tapi resikonya keluar, matanya buta dan lain sebagainya. Dikembalikan. Kok bisa buta? Ya dulu waktu masih bayi itu dia tidak dikembalikan. Aunut ibu jawabikahu ba'da kuwatiha, atau maksud ayat ini kami lemahkan anggota tubuhnya sesudah kami kuatkan dia, wa narudduha, dan kami kembalikan dia seperti dahulu lagi, wa nunakkasuha ba'da ziyadatiha, dan kami kembalikan ia sesudah diberikan kekuatan. Ini suratullah. Allah mengatakan di dalam surah Al-Mu'minun,
Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Allah lah yang menciptakan dia, awalnya itu lemah. Bayi itu lemah, nggak bisa. Lahir harus dibantu, besar juga harus ditolongin sama ibu bapak. Dirawat, dididik dia. Lemah nih dia lahirnya. Tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Kemudian setelah diciptakan lemah, Allah ciptakan kuat. Sekarang nih, dari 10 sampai kita nanti disebut syekh, dianggapnya kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian nanti dari kuat kami kembalikan lagi dia lemah, wa syaibah, dan berubah dia. Kenyataan ini. Itu sunatullah. Tanda nih buat kita. Tadinya lemah, Allah bikin kuat, perkasa, masa jaya. Nanti dipanjangkan umurnya, kembali sebagai anak kecil, tenaganya sudah hilang, kemampuan sudah berkurang, ditandai ditambah lagi dengan adanya afala ya'qiluna, yakni afala ya'tabiruna. Apakah mereka tidak mengambil pelajaran? Harus nih. Makanya kalau udah umur 40 itu bukan puber kedua, tapi apa? Awal pertama persiapan bakal mati. Bukan 40 puber kedua. Ini umur 40 masih megang sisir, masih nyari minyak rambut, 40 tahun. Nah, dalam bahasa Arab 40 tahun itu sudah disebut syekh dalam segi bahasa. Dan Nabi sudah memberikan warning. Nabi mengatakan, man balagha arba'ina sanatan walam yaklib khairuhu ala syarrihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang sudah diberikan kekuasaan oleh Allah, kesempatan oleh Allah, balagha arba'ina sanatan, sampai umurnya 40 tahun, walam yaglib khairuhu ala syarri, tapi nggak bisa mengalahkan kebaikannya dengan keburukannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sudah siap-siap dia tempatnya nanti di neraka. Kenapa? 40 tahun itu sudah 2/3 perjalanan hidup. Kalau 2/3-nya saja sudah jelek, nanti yang 1/3-nya nggak bisa balas yang 2/3. Maka 40 itu pilih mau jadi orang baik atau jadi orang buruk di 40 tahun. Karena Nabi mengatakan, a'muru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umat Nabi Muhammad itu bandrolnya itu cuma 60 sampai 70. Wa aqalluhum yajuzu dzalika, dan sedikit orang yang bisa melebihkan umur 70, sedikit. Nabi sendiri 63 umur. Sayyidina Abu Bakar 60 sampai 70. Sayyidina Ali 60 70. Umar 60 70. Sayyidina Utsman dong yang agak sedikit panjang. Tapi sudah umumnya Nabi mencontohkan 63 tahun. Ya kalau 40 tahun maksiat terus, sisa 20 tahun nggak bisa bayar. Makanya kalau orang 40 sudah belajar melakukan kebaikan, maka seterusnya dicatatnya kebaikan. Tapi kalau 40 masih suka melakukan kemaksiatan, dicatat oleh Allah seterusnya jadi kemaksiatan. Kenapa? Titik awalnya umur 40. Ini orang 40 sudah dikatakan syekh, engkong. Jadi jangan marah kalau udah umur 40 dipanggil engkong. Lu nggak ngeliat rambut gua masih putih, kamu panggil engkong. Ya udah 40 tahun itu dari segi bahasa. Tapi kalau syekh dalam segi istilah, siapa dia? Man balagha rutbatal ilmi wal karami walau kana hadithan. Man balagha rutbatal ilmi wal karami walau kana hadithan. Orang yang sudah sampai tingkatan rutbatal ilmi, tingkatan ilmu yang tinggi, kemuliaan yang tinggi dia, walau kana hadithan, walaupun dia masih muda, dia udah syekh namanya. Di Arab, hafal Quran, hafal hadis, bisa baca kitab, bagus fasih berbahasa, jadi panggil syekh. Antum ahak minni minal imam, kau yang lebih pantas jadi imam.
Sudah situ masih muda imamnya. Imam Toha Al-Junaid masih muda imamnya, 15 tahun. Kenapa? Karena dia lebih ahli. Karena dia lebih ahli. Itu syekh dalam segi istilah. Tapi dalam segi umur, kalau sudah sampai 40 tahun, maka adalah waktu buat kita untuk apa tuh? Untuk sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Kata Nabi, kalau belum bisa dia melewati kebaikan dengan keburukan. Makanya dikasih tuh warning-warningnya wasyaibah itu, kasih uban jangan dicukur, jangan dicabut. Kenapa? Ini cahaya ini dari Allah. Uban ini cahaya. Allah nggak mau menyiksa orang yang sudah ubanan. Kenapa? Disuruh catatannya dihapus. Kenapa? Udah tua sih. Kalau udah dikasih telinganya nggak dengar, ini udah warning buat kita. Ini kemarin-kemarin kencang nih dengerin. Kenapa sekarang rusak? Itu udah warning. Berarti udah waktunya sekarang dengerin kebaikan-kebaikan yang ada. Berulang kali saya cerita di sini. Di akhir hayatnya itu ada orang yang hilang pendengarannya, termasuk termasuk Kiai Haji Soleh Zawawi. Nggak bisa dengarnya, sehingga anaknya itu membelikan alat supaya kalau ada orang yang bicara beliau bisa dengar. Tapi beliau paham ini warning dari Allah dan dia bersyukur kepada Allah di akhir tua telinganya dibikin budak, jadi nggak bisa dengar apa. Dia baru pakai itu kalau ada orang yang salam dari mulutnya, Assalamualaikum. Dia bilang, Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baru dia pakai. Ngobrol sepentingnya itu. Udah cukup selesai. Udah ya hati-hati di jalan. Lepas lagi. Kenapa? Udah warning. Berarti sebentar lagi yang namanya expired, sebentar lagi habis masa. Bukannya pusing. Aduh gimana di kuping saya ini. Ada yang dikasih matanya yang rusak. Gak jelas, tadinya jelas, sekarang gak jelas. Ya masa yang mata udah gak jelas, pakai kacamata masih aja melihat yang maksiat. Kata Tuhan, perlu warning kayak apa? Gigi tuh, tadi kuat, narik sate 20 tusuk sendiri. Kalau udah umur 60 kira-kira mas, jangan minta sendiri seekor sendiri. Itu sudah warning, Makanya yang iktanin khomsan qobla khomsan itu jadi tanda buat kita. Waktu malaikat tanya, sudah dikirimkan tanda oleh orang yang meninggal dunia? Sudah, itu. Waktu mudamu, masa tua, rambutmu dengan ubanmu, sehatmu dengan sakitmu, udah jelas. Jadi di sini 40 itu waktu pertama seseorang mulai milih jalan kehidupan. Kalau kebaikannya lebih banyak, selamat. Tapi kalau keburukan yang lebih banyak, taubatnya sekarang. Batas kita 63. Lebih dari itu kata Nabi jangan. Dan sekarang malaikat demen ngambilnya yang 40 sampai 50. Ini umur-umuran saya nih, lagi demen nih malaikat. Habib Munzir 40, Habib Hasan 40, Kiai Rizki Zulkarnain 40, Kiai Usman Badawi 40. Haji Abdillah berapa? 60 3 tahun lagi. Haji Saleh 60 kelebihan. Iya. Nah itu jarang tuh masalah. Reunian juga yang datang udah bukan bawa makanan, bawa bakso udah. Iya, udah warning. Mudah-mudahan kita pengen dikasih panjang, tapi jangan min arzil umur, jangan parah-parah dah. Gigi aja dah. Biarin makan yang halus-halus bubur ayam, tapi jangan dikasih pikun, nyiksa tuh, kasihan anak-anak kita, kasihan. Untungnya Islam udah ngajarin apa yang kau lakukan kepada orang tuamu yang sudah tua, nanti itu yang akan dilakukan oleh anakmu kepada diri. Untuk Islam, coba hukum eutanasia jadi di Indonesia, ratifikasi Belanda tuh. Ketika ada orang tua yang sudah tidak produktif, sudah tidak bisa lagi bekerja, kencing di celana, kencing di kasur, ngomong yang ngaco, maka seorang anak boleh itu mengajukan ke Kementerian Hak Asasi Manusia dan Dinas Sosial, lalu datang surat rekomendasi dibawa ke Kementerian Kesehatan, lalu dibawa ke salah satu rumah sakit, malam minta dokter khusus, ibu kita yang sakit, bapak kita yang sakit, yang tadi sudah tidak produktif, disuntik, otaknya mati.
Untungnya nih etanasi nggak berlaku, tapi sudah ada hukum ratifikasinya tahun berapa? Tahun 99. Dan guru besar UIN bilang bagus itu supaya mengurangi kesukaran bagi seorang anak. Kasihan anaknya kalau sampai 12 tahun. Itu namanya Profesor Kublok. Ya kalau sudah begitu ya pasalnya hati-hati, encok dikit juga anak datang hati-hati, bisa disuntik lewat. Disuntik. Apalah ya'tabiruna, apakah mereka tidak mengambil pelajaran? Wa ya'lamuna, dan mereka tidak mengetahui annalladzi qadara ala tasrifi fi ahwalil insani, bahwasannya Allah zat yang maha kuasa atas pengaturan dari seluruh kondisi makhluknya, yaqdiru alal ba'si ba'dal mauti, adalah zat yang maha kuasa untuk apa? Membangkitkan sesudah datangnya kematian. Kalau cuma bikin yang tadinya lemah jadi sehat, dibikin lemah lagi gampang kata Tuhan. Ya yang mati bisa saya hidupin, gampang buat saya. Emang mereka nggak belajar gitu? Enggak, saya mau fitness terus biar sehat. Bohong. Basuki meninggal tapi main bulu tangkis. Siapa yang nggak tahu Haji Masaki? Ya, nggak merokok, nggak minum, fitness, mati nggak ya? Mati. Mendingan merokok. Nggak bercanda. Orang merokok nggak mati karena bohong. Bohong. Mampir ke neraka. Iya. Pikir itu, saya mau sehat terus nih, olahraga gitu kan, karena galak banget, lu olahraga, lu duduk mulu olahraga. Tadi yang banyak pesan biasanya mati duluan. Nah, artinya mau mati nggak pandang bulu. Al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul. Kematian itu datangnya seketika, dan nanti di kuburan itu yang bentuknya kotak, awal pertama kita terima balasan dari amal perbuatan kita. Imam Ka'bul Ahbar di dalam kitab Dabaikul Akbar cerita tuh, di bawah arasnya Allah, Allah ciptakan satu pohon yang luar biasa besar, yang pohon itu tumbuh daun, yang daunnya banyaknya sejumlah makhluk ciptaan Allah di muka bumi. Ketika sudah dekat ajalnya, 40 hari sebelum matinya seseorang, maka sudah diberitahukan malaikat Israel daun mana yang copot. Daun yang copot di akhirat itu sebutannya mayit, di alam dunia penghabisan 40 hari. Tapi kita nggak bisa tahu nih daun mana yang sekarang udah copot. Yang sudah tahu malaikat Israel. Makanya nggak bisa bilang wah sehat itu enggak, kalau sudah datang la yastakhiruna sa'atan. Nah yang hebat begini, orang dimatikan itu bagaimana gaya hidupnya, orang dibangkitkan juga bagaimana hidupnya. Waktu Nabi cerita ada orang yang meninggal haji dan umrah dalam keadaan ihram, dia meninggal dunia, kata Nabi, pengurusan jenazahnya itu jangan disamakan dengan orang yang meninggal umum. Kenapa? Karena dia lagi ibadah. Dimatikan orang itu, bagaimana akhir kehidupannya? Akhir kehidupannya itu bagaimana kebiasaan hidupnya? Yamutul ma'u ala ma'asya'alih, yuhsyarul ma'u ala ma'mata'alih. Orang itu dimatikan bagaimana gaya hidupnya, dan dibangkitkan bagaimana akhir kematiannya. Sehingga orang kalau lagi ihram, kepalanya jangan ditutup jenazahnya. Kenapa? Kan orang ihram nggak boleh nutupin kepala. Darahnya orang yang jihad jangan dihapuskan, saksi di hadapan Tuhan. Maka orang yang hidup di dunia tukang melakukan kemaksiatan, bisa jadi meninggalnya dalam keadaan melakukan kemaksiatan. Zaman saya S1 itu di bawah masjid CBD itu Ciledug, Masjid Al-Madinah, di bawahnya dulu sebelum ada tempat
pakaian gamis Haramain itu ditangkap itu. Orang yang dulu begal motor dibacok itu, diambil motornya masa tahun 2004 apa. Akhirnya satu orang ketangkep tuh lagi tugas, ditarik dari belakang sama orang situ, diikat, dimasukin dalam ban, dibakar itu. Ada tatonya saya ingat. Dan ibunya masih hidup, sudah maafin anaknya. Dari kasih tahu susah. Tapi gimana sakitnya ibu tahu anak yang dilahirin dibakar itu. Nah ini nanti dibangkitkan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Ada di Jawa Timur demennya baca Al-Quran. Lagi acara Bukhofifah, lagi baca Al-Quran, meninggal. Al-Abrar lagi khutbah Jumat, meninggal dunia. Bagus. Yang haji umroh bangun talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Lah kalau mancing bangkit joran dari joran dia mancingan mana pasangan. Jadi nggak pantas kalau udah umur 70 masih main layangan. Udah nggak pantas Pak Haji. Pakai celana pendek, baju koko, peci itu udah nggak pantas. Main layangan tuh. Aduh, gelasan gue dibetok lagi mau mampus. 70 mah ngurusin kuburan, jangan ngurusin layangan. Ada nggak yang begitu? Saya nggak ngomong orang sini, orang Solo, kampung Beruk. Qala ba'duhum, berpendapat ulama lain, al-muradu minan naqsi, yang dimaksud dengan pengembalian apa? Dhihabul maksiati, Allah hilangkan catatan kemaksiatannya. Yakni kenapa? Idza kana al-mu'minu syaikhan, apabila ada seorang mukmin itu syaikhan, sudah sampai umur 40 tahun, rafi'al qalamu anhu, maka diangkat penanya. Namanya diangkat pena, apa jadinya? Fala yuktabu min sayyi'ati, enggak bakal dicatat kesalahan. Cuma dilihat ujungnya nih 40, nanti nih kita bapak yang udah 40 dihitung dulu sama malaikat. Muhasabah, banyakkan keburukan apa kebaikan. Kalau kebaikannya lebih banyak, kata malaikat, insya Allah kebanyakannya kebaikan terus. Tapi kalau di umur 40 kejahatan mulu nih, hati-hati. Apalagi baru tobat setelah pensiun, hati-hati. Berarti sepertiganya kudu amal dia. Ngerinya waktu kita beramal, malaikatnya kagak nyatet, hapus lagi. Enggak, pasti dicatat. Cuma ini gambaran nih, Nabi bilang 40 tahun kudu hati-hati. Jangan sampai kita mati belum siap, kata Nabi. 40 nih yang sudah 40. Kama la yuktabu min sayyi'ati sabi, sebagaimana tidak akan ditulis keburukan yang dilakukan oleh seorang anak. Tapi kalau kebaikan yang dilakukan itu dicatat ganjarannya buat siapa? Pahalanya buat siapa? Buat orang tua yang mendidik anak itu. Kama ruwiya fil hadisil qudsi, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis qudsi, asyaibu nuri, uban adalah cahayaku, kata Allah. Wa ana astahi, dan saya sangat malu, an uhriqa nuri, untuk membakar daripada cahayaku binari, dengan api neraka. Aku nggak tega, masa udah tua, udah sepuh, disisa lagi nih. Tapi Allah pesan ngingetin kita, tolong nanti kalau sudah umur 40 tahun, siap-siap perbanyak amal. Iktanim rak'ataini fi zulmatil laili idza kunta farighun mustarihan. Iktanim, rampas, bukan ambil. Kalau ambil itu pertama buru-buru, tidak buru-buru, pelan-pelan ambil. Kalau ambil boleh diambil, boleh enggak itu ambil. Tapi kalau rampas itu kita butuh buru-buru kita. Kata Nabi, iktan imra'ataini fi zulmatil lail. Rampas tuh sholat 2 malam, sholat 2 rakaat di kegelapan malam, ambil tuh, rampas tuh. Idza kunta farighun mustarihan, apabila engkau masih dalam keadaan gagah dan dalam keadaan sehat, ambil. Jangan nanti waktu udah tua mau bangun sholat nggak bisa, cuma cita-cita. Aduh, coba dulu
gua masih kaya, udah miskin nih, beringat. Coba tuh walidan tuh, gua yang bayar itu aku aja. Tapi apalah daya, dulu kemana? Coba gua sehat, itu tahajud gua bisa segini sekarang. Dulu kemana? Makanya pakainya ikan, rampas. Kenapa? Kesempatan ini nggak bakal bisa datang dua kali. Insya Allah bisa kita ulang dari wama alam syirah, karena beda pembahasannya. Ini berkaitan tuduhan orang-orang kafir. Nabi Muhammad berbicara dengan syiir. Wallahu a'lam. Boleh tanya Pak Ustaz? Dua pertanyaan. Yang pertama masalah lansia, masalah umurnya udah tua, termasuk saya. Berapa umurnya Pak? 77. 70? Bonus berapa tuh? Jadi begini, lebih. Jadi istilahnya itu saya kan di rumah ada cucu dua. Nah, cucunya ini pintar tapi bandel. Pintar tapi Bandel tapi pinter. Memang nilainya bagus-bagus. Anak masih SD sama PAUD. Nah, pertanyaan saya begini. Saya ini kenapa sih dengan cucu itu seakan-akan sering kayak berantem gitu. Seakan-akan itu saya emosi. Kalau sama orang yang tua, kita bilang anak-anak. Nah, kita minta kiat-kiat kenapa sih kok saya seakan-akan dengan anak kayak bermusuhan padahal dia tak pintar. Jadi saya sering bagaimana supaya ya nggak seperti itu. Lalu yang kedua ini masalah keikhlasan dalam beribadah. Jadi saya pernah lihat di YouTube bahwa dari Ustadz itu bilang bahwa kita di dalam beribadah itu katakanlah kita misalnya saja baca Quran atau kegiatan yang sifatnya itu ke sifat yang mendekatkan Allah, itu kita ada perlu dengan syarat-syarat. Umpamanya kita minta supaya orang tua yang sudah meninggal supaya katakanlah arwahnya diterima yang bagus, kalau sakit supaya sembuh. Nah itu kalau baca arwahnya nggak boleh, itu kan Al-Quran itu nggak berkewajiban untuk kita baca. Jadi nggak usah pakai syarat, sehingga saya itu baca Al-Quran tapi pakai syarat-syarat. Nah, termasuk misalnya saja kita setiap saat baca sebelum Fatihah, kita minta mohon kepada ya keluarga yang sakinah mawaddah, itu tidak usah lah karena itu. Nah, kecuali beliau bilang kalau itu doa. Kalau doa memang harus ada hal seperti itu. Tapi kalau baca Al-Quran itu kewajiban, tidak usah pakai syarat-syarat sehingga seakan-akan tidak ikhlas. Nah, pertanyaan saya itu klarifikasi bagaimana sih yang benar? Apakah memang seperti itu atau yang berbeda? Terima kasih. Pertama begini, kalau yang cucu bapak memang masaknya masak anak kecil, dia bukan min arzali umur. Bapak yang sedang arzali umur posisi. Jadi digambarkan bapak kembali seperti anak kecil, ini masih kecil. Anak kecil sama anak kecil suka berantem. Justru kita yang sudah tua, yang sudah melewati masanya dia, kita belajar taklim supaya bisa kendali diri kita. Karena kita udah gak punya kesibukan dunia, masa dunia kita udah lewat. Masa kita buat ibadah, waktu sholat sandal kita yang mau dipakai sholat dia yang pakai, yang marah kita. Oh kagak ada sandal yang lain. Makanya perlu di hari tua, bukan di hari tua, di umur 40 inilah kita sudah mulai banyak menghidupkan urusan agama kita, supaya ketika dibalikan sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran, kita nggak parah-parah, dikasih ingatan masih bagus, masih bisa ngontrol. Sekarang semua alim Syafi'i Hadawi umur 70 dibawa ke Tanah Abang mau ngajar ke Kebayuran, macam yang nyempilnya mana masih muda, aduh kenapa lewat sini, apa kata mu'alif? Emang udah takdir Tuhan macet. Kalau udah takdir macet mau ngomong apa? Harusnya marah. Kenapa? Karena sudah dibekali ini. Kitanya yang kudu ngerti ini supaya nggak ada kesinggungan. Karena memang masa kecil, masa bandel kita muhasabah dulu juga saya model begini. Jadi kita lebih ngindari itu bertautan sama cucu kita. Ya, tinggalin aja. Kalau kita berilmu bisa. Yang kedua, begini, ada orang mau beribadah itu harus dikasih iming itu.
kayak anak kecil, kita kalau dia mau ibadah puasa, kudu dikasih iming-iming dulu. Puasa ya Ramadan sehari saya kasih 10.000. Dia awalnya puasanya itu gara-gara uang 10.000. Tapi kalau dia sudah naik tingkatan, maka puasanya nggak boleh begitu, harus karena Allah. Kalau memang Bapak beribadah semangat harus dengan iming-iming, nggak apa-apa. Awalnya itu, kenapa? Karena memang setiap Quran yang dibaca itu punya maziyah. Tapi kalau kita bisa membaca Al-Quran tanpa minta iming-iming yang ada di situ, nanti Tuhan kasih buat kita lebih banyak dari apa yang kita minta. Karena Allah mengatakan lewat Nabi Muhammad, orang yang sibuk membaca Al-Quran sampai dia lupa meminta kepada Tuhan, aku berikan lebih bagus, lebih banyak daripada orang yang sibuk minta kepada dia. Jadi sekarang nggak apa-apa, Bapak maunya gimana? Supaya semangat, saya pengen kirimin Yasin Fadil, ya udah aku. Tapi nanti Pak, temukan kenikmatan baca Al-Quran, kepentingannya buat diri sendiri, bukan lagi buat orang lain. Nanti orang tua yang sudah meninggal tetap dapat ganjaran pahala, Bapak bisa nikmatin baca Al-Quran, tidak jadi beban. Jadi kalau langkah awalnya itu dulu buat lebih ikhlas, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Seperti anak yang belajar puasa karena uang 10.000. Nanti kalau sudah lulus SD, SMP, tarik uangnya, ganti pemahaman. Begitu juga dengan Bapak. Ya, bisa dipahami. Bisa, terima kasih. Allah.